Inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Suara keledai. Orang cak tapu huruf nyambat keledai itu. Bapak-bapak hadir rahimakumullah. 10 macam yang Ibnu Qayyim katakan, yang beliau tulis dalam kitabnya Al-Fawaid. Apa 10 macam itu? Pertama, yang sangat tidak bermanfaat dan akan dituntut pada hari kiamat, alimun la ya'malu bi'ilmihi. Seorang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang alim ini mengamalkan atau tidak ilmunya bisa tergambar kepada apa yang dia ucapkan. Bisa tergambar kepada dia apa yang dia ucapkan. Perkataan kita, ucapan kita bisa diukur sejauh mana kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Kata Ibn Ruslan di dalam Zubat, orang yang alim dan kadang mengamalkan ilmunya, maka akan diazab lebih dulu daripada penyembah berhala. Artinya apa? Dia akan pertanggungjawabkan ilmu itu. Mungkin di hati kita berpikir, artinya ilmu ini memberatkan. Tidak memberatkan. Ilmu itu mempermudah. Asal satu yang kita tajak di dalam hati kita. Apabila kita menuntut ilmu, niatnya apa? Untuk beramal. Untuk mengamalkan. Hadang dulu aku mengaji 5 tahun. Aman sudah aku selesai mengaji. Kamu ku debat habis-habisan. Ini kan salah. Salah. Uljima bilijamin minar, kata Nabi. Apabila orang menuntut ilmu dengan niat seperti itu untuk mendebat saudaranya, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Artinya ilmu yang didapat menjadikan kesombongan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Siapa Usamah bin Zaid itu? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Usamah, apa kata Usamah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajul yaumil qiyamah. Akan didatangkan pada hari kiamat itu seorang laki-laki. Itu yang dicontohkan, padahal laki-lakinya banyak waktu itu. Banyak nanti laki-laki berikutnya dan perilaku yang sama. Yuja'u birrajul yaumil qiyamah fayulqa finnar, maka dilemparkan ke neraka. Laki-laki itu dilemparkan ke neraka. Memang ada istilah dalam hadis itu dilempar. Orang yang hendak menghulu-hulut iman, nang dia imani itu dihulu-hulutnya. Kita beriman pada malaikat wajib tidak? Wajib pada Pak? Wajib. Rukun iman yang kedua. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Beriman kepada malaikat ini wajib. Tapi kenapa biasanya iman kepada malaikatnya menjadi bahan guyonan? Seperti hadis ini, nanti seorang laki-laki dilemparkan ke neraka. Apa janang saikong? Aku menunggu malaikat mahamputakan limpat. Artinya harusnya menaukakan ke neraka, kegancangan sampai ke surga. Imannya rusak, Pak. Malaikat itu kadang pernah keliru dengan apa yang disuruh oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah maksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Beda dengan kita. Kadang-kadang kita berbaur, hari ini ibadah, esok maksiat. Hari ini ibadah, besok maksiat. Karena ada yang kurang dalam ibadah yang kita laksanakan. Mungkin niatnya, mungkin tidak sesuai dengan sunnahnya, mungkin apanya, sehingga ibadah yang dilakukan tidak mampu membendung datangnya kemaksiatan. Taruh aja ibadah sholat, Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan jahat dan munkar. Ini yang dilemparkan ke neraka pada hari itu, maka terburailah isi perutnya.
kegancangan menawakakan mungkin. Pecah perutnya, terburai isi perutnya. Ini hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Kemudian fayaduru kama yadurul himaru birraha. Maka dia disuruh berputar di neraka seperti berputarnya himar pada penggilingan gandum. Dulu kan sama lawan kita juga Bahari. Adanya pabrik banih itu hanya rejak. Pabrik banih itu dalam 2-3 kampung sebuah. Amun musim hendak orang memabrikan. Paham ya kalau pian pabrik penggilingan padi? Sebelum pabrik penggilingan padi itu apa? Orang hendak dapat beras tuh. Adalah nama saya ingat. Nah, betumbuk. Langsung besusunnya hendak pengantinan langsung besusunnya. Dibuat banihnya itu 1 liter 2 liter ditumbuk. Tapi nang betumbuk ini banihnya berasnya tuh lurus berasnya. Imam kita pasti kena tahu nang betumbuk tuhnya hanya saja lain. Betumbuk. Kemudian di zaman itu menumbuk gandum tuh dengan menggunakan tenaga himar. Himar berputar. Di neraka laki-laki itu dilemparkan sampai pecah perutnya, terburai isi perutnya, kemudian berputar di neraka seperti putarannya himar dalam penumbukan gandum. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, maka penduduk neraka berkumpul penduduk neraka. Sebenarnya penduduk neraka itu kan ada istirahatnya, kan ada dispensasinya, kan ada rusahnya. Setiap hari disiksa. Di tengah mereka yang menderita dengan siksaan, sempatnya mereka berkumpul. Apa yang mereka kumpulkan? Mereka aneh datangnya seorang ini disiksa dengan siksa yang berbeda. Mungkin kalau yang terdahulu dicelup dalam jahanam, hancur, dijadikan lagi kulit yang baru, dicelup lagi, hancur lagi. Ada ini sampai ke hamburan usus dan sebagainya. Fayaqulun, maka ahli neraka itu berkata. Ahli neraka itu berkata kepada laki-laki yang masuk tuh. Ya fulan masya'nuk, wahai fulan, apa yang terjadi kepadamu? Saksimu, siksamu berbeda dengan siksa kami. Apa yang terjadi? Kemudian di antara penduduk neraka itu ada yang mengenal laki-laki itu. Siapa laki-laki itu? Ternyata ustadznya yang sering memberikan pencerahan agama kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Doakan dan kita istiqomah, apa yang kita dapat kita bisa amalkan, ya. Kemudian laki-laki yang ada dalam neraka itu berkata, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kata orang yang ada neraka, bukankah kau dulu yang mengajak kami berbuat baik? Kau dulu yang melarang kami berbuat munkar. Sampian yang mengajari kami, mendakwahi kami. Apa jawabnya? Bala, betul. Kuntu amarakum bil ma'ruf walatihi. Aku mengajarkan kepada kamu kebaikan, dan kebaikan itu sama sekali aku kan pernah melaksanakan. Ini nang apa ngarannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali murka Allah Ta'ala kalau seseorang bisa membicarakan tapi tidak bisa mengamalkan. Kan tema kita ilmu yang diamalkan. Kemudian wanha anil munkar, aku juga melarang kalian berbuat munkar. Waqtihi, dan aku melakukan kemunkaran itu. Jadi terbalik antara apa yang dia sampaikan dengan perbuatannya sehari-hari. Aku mengajak berbuat baik, kebaikan itu tidak pernah kulakukan. Aku melarang berbuat munkar, maka kemunkaran itu aku yang melakukan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Maaf, bukan Al-Mujadalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Lupa surah apa. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan derajat yang tinggi. Artinya pada saat kita mampu mengkombinasikan ilmu dan iman, iman dan ilmu, di sini derajat yang Allah angkat. Tapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang dipraktekkan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang kalian dapat dariku, sekalipun satu ayat. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Sampaikan agar ilmu itu tidak putus sampai di kita. Sampaikan kepada saudara-saudara kita. Lebih-lebih ini apa Pak? Menjelang bulan Safar. Tinggal 4 hari lagi. Tinggal 6 hari ya. Bulan Safar masuk. Biasanya Banjarmasin dan sekitarnya heboh hadir bulan Safar. Karena Safar dianggap bulan yang siang. Coba bergegamatan kita sampaikan bahwa sahabat itu sempat menggelar Safar itu dengan kata-kata Safarul Khair. Bulan Safar yang baik. Kenapa? Karena Nabi menikahkan anaknya di bulan Safar. Nabi menikah di bulan Safar. Nabi mengumpuli Aisyah di bulan Safar. Kenapa maka kita pindah ketakutan di bulan Safar? Dianggap bulan Safar yang sial. Ada lagi yang puncak ketakutanannya apa? Pada hari Rabu Mustakmil, hari Rabu terakhir di bulan Safar. Hari Jumat kah hari Rabu kah? Rabu, iya. Rabu. Kalau orang Jawa tuh menyebutkan Rabu apa namanya? Apa Pak? Kalau di sini Rabu Mustakmir. Rabu apa lupa itu. Betakutanan. Bulan Safar sama lawan bulan yang lain. Mitos-mitos yang mengarah kepada kita untuk khurafat, coba kita lepaskan dalam kehidupan kita. Jika itu kita tidak lepaskan, maka Allah akan berlepas diri dengan kita. Ini dasar. Ayat 3 surah At-Taubah Allah katakan, Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah dan Rasulnya memutuskan hubungan kepada orang yang syirik. Allah dan Rasul memutuskan hubungan. Tidak ada kecelakaan yang lebih besar kecuali Allah sudah memutuskan hubungan. Kita sakit, minta sembuhkan lawan Allah. Kita ingin mati husnul khatimah, minta kepada Allah. Rezeki kita pindah kurang, mintanya kepada Allah. Sesuatu belum selesai, minta kepada Allah.